Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera, berkat kasih dan kemurahan Bapa di surga. Kita diizinkan berkumpul dan bersekutu bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan namanya, mengucap syukur dan beribadah di minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Rabu 17 November 2021. Pada malam hari ini, kita belajar memahami firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 33, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14, yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Mesa Tarigan dengan tema persekutuan dengan Tuhan. Kiranya ibadah malam ini sebagai pelepas dahaga kita akan firman Tuhan yang akan menyegarkan dan melegakan hati dan pikiran kita agar tetap setia mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat dipersilakan berdiri menghadap hadirat Tuhan untuk memuliakan namanya, oleh karena Dia hadir di saat teduh dan ibadah kita malam ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Jemaat, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang agung itu. Kami mengucapkan terima kasih dengan mulut dan hati, sebab Engkau mengizinkan kami ada saat ini untuk bersama keluarga bersekutu, juga bersaat teduh memuji-Mu, mengucap syukur atas hidup yang Kau beri. Juga kami rindu mendengar perkataan-Mu yang akan menjadi pegangan di setiap aktivitas kami. Sebelumnya, kami memohon kepada-Mu Bapa, kiranya ampuni dosa juga kegagalan kami berbuat baik, agar kami layak datang di hadirat-Mu dan mendengar firman-Mu yang kudus. Berkati dan pimpin Bapak Penatua Mesa Tarigan yang akan mewartakan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita akan membacakan Mazmur pujian secara berbalasan yang akan dibacakan dari Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama bersekutu, khususnya di dalam pembacaan firman yang kami baca dari kitab Keluaran pasal 33. Tuhan berfirmanlah kepada kami semuanya agar kami memperoleh berkat yang kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Keluaran pasal 33, kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan 14 yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah
masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersuka cita malam hari ini kita kembali lagi boleh bersama-sama beribadah pada jam yang sama dari tempat kita masing-masing. Kiranya persekutuan kita malam hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, khususnya melalui pembacaan firman yang tadi sudah kita bacakan. Pasal 33 yang seharusnya kita baca secara lengkap, ya, itu adalah berisi percakapan antara Tuhan dengan Musa setelah peristiwa anak lembu emas. Saya yakin kita masih ingat cerita anak lembu emas, kejadian ataupun peristiwa yang sangat menyesakkan hati Tuhan karena bangsa Israel mengangkat Allah mereka sendiri disebabkan karena mereka kurang sabar terhadap pimpinan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 33 ini, kitab Keluaran 33 ini adalah berisi percakapan antara Tuhan dengan Musa. Ya. Setelah terjadi peristiwa lembu emas. Nah, peristiwa lembu emas itu nanti kita bisa baca di pasal 32 sebelumnya. Nah, apa yang menarik pada pembacaan kita pada malam hari ini? Di dalam pasal 33 ayat 7-14 ini ada beberapa hal yang cukup menarik yang perlu kita simak. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin mengulas sedikit saja bagaimana peristiwa yang terjadi pada pasal 32 sampai kepada pembacaan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa pasal 33 ini berisi percakapan antara Tuhan Allah dengan Musa setelah kejadian lembu emas, anak lembu emas. Ya, anak lembu emas ini adalah lambang ketidaksabaran oleh bangsa Israel pada saat itu yang menyebabkan mereka ingin segera mendapatkan Tuhan yang langsung memimpin mereka. Nah, peristiwa itu sendiri terjadi pada saat Musa naik ke gunung. Tuhan memanggil Musa naik ke gunung, dan selama 40 hari 40 malam dia ada di sana, dan bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu menjadi bertanya-tanya, ya, apakah Musa masih kembali menemani mereka atau tidak?
Ya. Apakah Musa kembali bersama-sama dengan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? Ya. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Kenapa mereka bertanya-tanya, kok Musa belum muncul-muncul di hadapan kita? Kok lama sekali dia bersama-sama dengan Tuhan di atas gunung itu? Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel pada saat itu bukan perjalanan yang biasa, tetapi perjalanan yang luar biasa, karena mereka berjalan di padang gurun. Ya. Dan padang gurun itu tantangannya luar biasa, ya. Kekeringan, tidak ada makanan, tidak ada kendaraan, ya. Perjalanan yang cukup jauh, belum lagi ada binatang-binatang buas, dan mereka takut kalau tidak ada Musa yang menuntun mereka menuju kepada tanah yang dijanjikan. Nah, sehingga pada saat Musa berbicara dengan Tuhan, mereka menjadi tidak sabar. Jangan-jangan Musa ini adalah orang yang menipu kita, ingin meninggalkan kita di sini. Dan Tuhan sendiri di mana? Mereka hanya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, tetapi pada saat ini di mana Tuhan itu, di mana Musa itu? Ya. Nah, ketidaksabaran itu membuat mereka membangun patung anak lembu emas, dan itu yang mereka sembah. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Allah bermaksud membinasakan umat Israel. Bukan main-main. Allah sangat murka terhadap mereka karena mereka mengangkat Allah mereka sendiri. Ya. Padahal Tuhan sudah menuntun mereka mulai dari zaman nenek moyang mereka sampai pada saat itu Tuhan menuntun mereka. Tetapi karena mereka kurang sabar, mereka membuat Allah lain, hanya anak lembu emas yang tidak punya nyawa, yang tidak punya nafas, yang tidak punya kuasa. Itulah yang mereka sembah, dan itulah yang membuat Allah bermaksud menghancurkan umat Israel, umat kesayangannya pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Inilah yang menarik pada percakapan antara Musa dengan Tuhan Allah. Kalau kita baca di ayat beberapa ayat di pasal 32, di situ ada satu ayat yang mengatakan bahwa Musa mencoba ataupun berusaha meredakan amarah Tuhan Allah. Ya, sebenarnya ini bagi saya cukup aneh begitu. Apakah bisa seorang manusia meredakan amarah Tuhan Allah? Ya. Tetapi ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Musa. Ya. Dan Musa melakukan itu, dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan Allah, bukan karena ambisinya, tetapi karena dia juga mengasihi orang Israel. Jadi yang dilakukan oleh Musa pada saat itu bukan untuk memenuhi ambisinya sebagai pemimpin umat, ya, tetapi justru semata-mata karena dia tahu bahwa umat itu adalah umat Tuhan. Jadi dalam pikiran Musa pada saat itu, kalau umat itu dihancurkan, dibinasakan, maka habislah umat Tuhan. Ya. Itu yang terjadi dalam pemikiran Musa. Oleh sebab itu, ya, Musa tidak mau selamat sendiri, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersyafaat kepada Tuhan dan bernegosiasi. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita baca di pasal 32 ayat 10, ya, Allah betul-betul mendengarkan doa ataupun syafaat daripada Musa, dan Allah mengurungkan niatnya, ya, walaupun amarah Tuhan Allah terhadap umat Israel belum reda pada saat itu, ya. Tetapi satu hal, karena Musa dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Allah supaya umatnya tetap diselamatkan, Tuhan mengurungkan niatnya untuk membinasakan umatnya. Ya. Sehingga kalau kita baca di awal pasal 33 ini ayat 33, di situ disebutkan bahwa Allah akhirnya tidak membinasakan umatnya dan membiarkan bangsa Israel
berangkat menuju kepada tanah perjanjian dengan syarat. Ini di sini Tuhan Allah masih marah dengan syarat, dibilang biar sajalah Musa yang berangkat dan aku akan menyuruh seorang malaikat berjalan di depan kamu dan kamu pergi bersama mereka. Saya sendiri tidak ikut bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, sebenarnya sudah ada satu kemajuan. Tuhan Allah tidak jadi memusnahkan bangsa Israel, ya, dan Dia membiarkan mereka masuk terus ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan tidak mau bersama-sama dengan orang Israel pada saat itu. Ini yang menjadi persoalan. Dan Musa tidak mau, walaupun sudah sedikit maju bargaining positionnya dengan Tuhan Allah, Musa belum berhenti memohon kepada Tuhan. Ya. Musa tetap memohon kepada Tuhan. Apalah artinya kalau kami pergi ke sana kalau Tuhan tidak berserta dengan kami? Ya. Apa artinya nih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Padahal Musa itu adalah pemimpin umat pada saat itu. Ya. Statusnya sebagai pemimpin umat tidak membuat dia bangga. Tidak dia membuat dia menjadi besar kepala dan dia berjalan bersama dengan bangsa Israel. Musa tidak mau melangkah kalau bukan bersama-sama dengan Tuhan. Ini beda dengan pemimpin-pemimpin umat yang ada kita lihat sekarang ini, ya. Kalau yang kita lihat sekarang ini pemimpin umatnya, pemimpinnya ingin menunjukkan jati dirinya dan ingin disembah, disanjung, dan hanya dia yang dimuliakan. Tetapi Musa sebagai pemimpin umat Israel pada saat itu tidak demikian, ya. Dia tidak mempertahankan posisinya sebagai pemimpin umat, sebagai posisi yang harus dipertahankan dan yang harus dibanggakan. Tetapi justru dia sangat bergantung kepada Tuhan. Ya. Tadi di awal saya sampaikan berjalan di padang gurun bukan sesuatu hal yang mudah, yang gampang bagi jemaat Tuhan yang sudah pernah berangkat ke Israel, sudah bisa melihat bagaimana padang pasir, padang gurun yang begitu besar tantangan yang harus dilewati, ya. Dan Musa tahu betapa berbahayanya kalau dia melewati jalan itu tanpa Tuhan. Nah, ini yang tidak dilihat oleh bangsa Israel. Sehingga dia melupakan Musa dan melupakan Tuhan dan membuat patung anak lembu emas. Diangkat menjadi Allah. Ya, lucu ya, Bapak Ibu sekalian. Masa Allah diangkat oleh mereka sendiri? Ya bukan Allah sebenarnya. Justru Allah itu di luar kekuasaan kita, di luar kewibawaan kita. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang lebih berkuasa dari segala sesuatu yang kita lihat. Bukan kita yang membuat Allah. Bangsa Israel tidak melihat itu. Dia hanya ingin cepat-cepat sampai kepada tanah yang penuh dengan madu, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, inilah isi percakapan antara Musa dengan Tuhan Allah pada pasal 33 ini. Dan setelah Musa melakukan pergumulan yang begitu luar biasa dengan Tuhan Allah, akhirnya Allah dalam tanda petik mengalah. Ya, saya membaca beberapa referensi, ya, tidak disebutkan mengalah, tetapi Allah membatalkan rencananya yang semula membinasakan, ya, dan tidak menyertai bangsa Israel. Akhirnya dia batalkan. Ya, dia katakan, kalau kita baca kembali di bagian akhir tadi pembacaan kita, saya akan membaca kembali di ayat 14. Lalu ia, Tuhan Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Allah sendiri yang akan membimbing bangsa Israel dan memberikan ketentraman. Kenapa disebut ketentraman di situ? Karena Allah juga tahu Musa itu begitu ketakutan membawa bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian. Ya, bukan suatu yang gampang tadi saya katakan, berjalan di padang pasir. Ya, bukan sesuatu yang enak berjalan, waktunya cukup lama dan banyak sekali tantangan-tantangan. Ya,
Bahkan di ayat 15 ya, itu di luar pembacaan kita, tapi itu masuk dalam konteks pasal 33, bunyinya seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Betul-betul pergumulan seorang pemimpin umat ya, yang mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan supaya bisa sampai kepada tanah perjanjian. Musa tahu persis, tidak mungkin bangsa Israel, tidak mungkin seorang malaikat, tidak mungkin Musa sendiri sampai ke tanah perjanjian kalau tidak bersama-sama dengan Allah. Ya. Malaikat kan bukan Tuhan. Orang bisa berkata, oh kan ada malaikat Tuhan, tapi malaikat bukan Tuhan. Kekuasaan malaikat bukan tidak sama dengan kekuasaan Tuhan. Makanya Musa tetap kekeh, dia tetap berpegang teguh kepada keyakinannya bahwa tanpa penyertaan Tuhan, bangsa Israel tidak akan bisa sampai kepada tanah perjanjian. Itu yang diyakini dan itu yang dituntut oleh Musa kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan kita sering menuntut karena kita ingin memuaskan hasrat kita, keinginan kita. Tetapi Musa menuntut kepada Tuhan karena dia ingin umat Israel itu selamat sampai kepada tanah perjanjian. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik di sini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mengapa Musa begitu leluasa berbicara kepada Tuhan seperti seorang teman tadi katanya, ya. Kalau kita berbicara dengan teman, enak saja kita meminta sesuatu, menyatakan sesuatu, ya, menyatakan pikiran kita kalau kita nggak sepakat dengan teman kita, ya. Dan itu yang terjadi antara Musa dengan Tuhan pada saat itu. Nah, kunci utamanya adalah Musa selalu menetapkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya. Berbeda tadi dengan orang Israel, menempatkan Tuhan menjadi nomor 2 atau bahkan mungkin nomor 3 dan nomor 4, nomor 5. Yang menjadi utama adalah patung lembu emas itu. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Walaupun dia sudah diberikan otoritas memimpin bangsa Israel pada saat itu, ya, dia tetap tidak nyaman kalau bukan Tuhan yang menyertai. Jadi dia selalu menempatkan Tuhan. Yang kedua, dalam pembacaan kita tadi kita membaca Musa membuat kemah, membentangkan kemah. Padahal sudah ada kemah di situ, ya. Tapi ada kemah khusus yang dibuat oleh dia, oleh Musa, menjadi tempat pertemuan antara dia dengan Tuhan. Luar biasa. Kalau bangsa Israel yang lain, mereka hanya berdiri dari kemah mereka masing-masing, tetapi tetapi Musa membangun kemah sendiri khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Artinya apa? Ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk berbicara dan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita seperti itu, ya. Yang ketiga, dalam setiap langkah saya membaca dalam firman ini, Musa selalu berbicara bahwa Tuhan harus menuntun dalam setiap langkah, ya. Bukan hanya pada saat-saat yang genting, tapi dalam semua langkahnya Tuhan harus selalu bersama-sama dengan dia. Maka kalau tema kita pada hari ini persekutuan dengan Tuhan, itu berarti tidak ada batas waktu kapan kita harus bersekutu, kapan kita tidak harus bersekutu, ya. Persekutuan dengan Tuhan artinya itu adalah sepanjang waktu, setiap saat, ya. Dan ini yang dialami oleh Musa, sehingga Musa memiliki posisi untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Dan kita pun saya pikir kalau kita melakukan tawar-menawar dengan Tuhan untuk kepentingan Tuhan, kita pasti didengarkan oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Musa terhadap bangsa Israel pada saat itu. Nah, apa yang ingin kita aplikasikan dalam hidup kita melalui firman ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus?
peristiwa ini memang terjadi di padang gurun. Dan kita ini memang tidak hidup di padang gurun seperti bangsa Israel pada saat itu. Tetapi di hadapan kita semua ini adalah padang gurun. Banyak masalah. Padang gurun yang saya alami berbeda dengan padang gurun yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi kita semua ini berhadapan dengan mangsa-mangsa buas di sekitar kita yang setiap saat ingin menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apakah kita mengikuti bangsa Israel? Ya, kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengabaikan apa yang dimiliki oleh Tuhan kita yang jauh lebih berkuasa dari kita? Tentunya tidak. Ya. Pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini bahwa Tuhan selalu berjalan di depan kita kalau kita mau menempatkan Dia di dalam hidup kita. Ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa. Ya. Musa tidak mau melangkah sedikit pun kalau dia tidak tahu Tuhan ada di tengah-tengah perjalanan dia. Ya. Dalam semua aspek kehidupan kita, tidak hanya pada saat kita berjalan di padang gurun, dan mungkin kita tidak akan pernah berjalan di padang gurun, tetapi padang gurun yang kita hadapi pada saat ini sama beratnya seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kita sekarang ini menuju kepada tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan tempat yang indah bagi kita. Tetapi kalau kita tidak melangkah bersama dengan Tuhan, maka dalam langkah-langkah hidup kita akan banyak mengalami kegagalan. Pasti gagal. Musa tahu dia adalah pemimpin yang lemah. Ya. Musa sadar bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Dan itu yang membuat dia mengatakan, kalau kau sendiri tidak berjalan di depan kami, kenapa engkau suruh kami melangkah? Ya. Ini bisa menjadi bagian doa kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Saya membacakan sekali lagi ayat 15 dan 16. Bapak Ibu bisa memperhatikan, walaupun ini di luar dari konteks nats kita pada hari ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, ini artinya apa? Kalau Musa mau berangkat, maka yang dia utamakan adalah Tuhan dulu. Ya, kita pun demikian. Dalam melaksanakan pelayanan, dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, kalau kita mau melangkah satu langkah, ya, tempatkan dulu Tuhan di depan kita, baru Tuhan akan melangkah. Dan itu yang menuntun kesuksesan kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Lalu di ayat 16 disebutkan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Musa pada saat itu adalah selalu untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan Musa. Musa tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia mau menyelamatkan bangsanya, karena Tuhan menghendaki hal itu. Lalu lihat ini ayat yang berikutnya yang begitu bagus. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu. Aku dengan umatmu. Ya, tidak egois, tapi persekutuan itu yang diutamakan oleh Musa. Saya baca sekali lagi. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini prinsip ketiga yang harus kita pegang dalam perjalanan kita mengarungi hidup kita, apapun yang akan kita lakukan. Perbedaannya apa dengan orang lain? Ya, perbedaannya adalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu bedanya. Akal budi orang lain yang tidak mengenal Yesus Kristus juga banyak yang akal budinya lebih tinggi dari kita. Kekayaan, banyak orang lain yang memiliki kekayaan. Tapi perbedaannya adalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa?
Karena kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di ayat 14 tadi disebutkan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Jalan bersama-sama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, tidak selalu kita mendapatkan hal-hal duniawi yang mencengangkan, yang menyenangkan diri kita. Ya, bisa saja kita tidak memperoleh ilmu pengetahuan yang tinggi, bisa saja kita tidak memperoleh harta kekayaan yang begitu megah dipandang orang lain, ya. Tetapi ketenteraman hati bersama-sama Tuhan itu yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain. Kalau tidak, kita sama saja dengan mereka. Kita sama saja dengan orang Israel tadi. Ya. Orang Israel itu hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, ingin cepat sampai kepada tanah Kanaan tanpa pertolongan Tuhan. Ya, sehingga dia membentuk patung lembu emas itu untuk mereka sembah. Ya, tapi dia tidak tahu bahwa patung lembu emas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi hanya Tuhan yang bisa menuntun kita dengan tentram. Ya, dan menghadapi situasi-situasi, khususnya situasi pandemik yang belum reda sampai pada saat ini. Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Kita dengan sukacita mengalaminya, kita dengan sukacita menjalaninya. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahkan Tuhan ada di depan kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Juru selamat
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Tuhan yang selalu bersedia berjalan di depan kami. Tuhan yang sudah menuntun bangsa Israel, membawa mereka masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapa yang selalu mengasihi kami walaupun kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Bapa yang selalu memenuhi keinginan kami walaupun banyak sekali yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang belum mereda sampai pada saat ini, belum hilang sampai pada saat ini, Tuhan, kami bersyukur bila keadaannya sudah semakin baik dan kami berdoa terus-menerus atas upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengatasi pandemik COVID-19 ini. Tuntun kami anak-anak Tuhan supaya kami boleh mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap perlakuan kami mengatasi ataupun mencegah tersebarnya penyakit COVID-19 ini. Ajar kami sebagai anak Tuhan supaya kami boleh menjadi contoh yang baik karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, Engkau menyertai pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kepada tingkat RT, tingkat terendah. Biarlah mereka boleh bekerja untuk membangun bangsa ini dengan sungguh-sungguh, dengan boleh memberikan kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Kami bersyukur karena persidangan sinode sudah boleh dilaksanakan. Tuhan, tuntun fungsionaris yang Tuhan sudah pilih supaya mereka boleh bekerja dan menerapkan program-program untuk melayani Tuhan dan melayani jemaatnya. Dan kami berdoa juga untuk program kerja kami di GPB Pasar Minggu. Tuhan sertai kami dalam segala keterbatasan kami pada saat ini, agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau menyertai gembala jemaat kami, Ibu Pendeta Sonia, dan pendeta-pendeta yang lain ikut dalam pelayanan ini di sini. Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka pun boleh menjalankan tugas dalam pelayanan di gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh presbiter, pelkat-pelkat, komisi-komisi, bahkan tim-tim panitia-panitia, Tuhan berkati apa yang sudah mereka rancangkan supaya boleh dilaksanakan dengan baik membangun jemaat kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja mendukung administrasi di kantor. Tuhan selalu juga menyertai mereka. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk panitia Natal yang sudah dibentuk. Tuhan, arahkan mereka untuk merancang acara dan kegiatan Natal supaya boleh nanti dilaksanakan dengan baik pada saatnya di bulan Desember pada tanggal yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk media pendukung kami untuk melaksanakan ibadah ini, teman-teman yang bekerja di IPS Media dan seluruh peralatan yang digunakan. Tuhan berkati agar selalu boleh melaksanakan pelayanan kami, mendukung pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah makan ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Begitu banyak berkat dan karunia yang telah kita terima dari Tuhan dalam hidup ini. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan seraya mengingat firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dalam ibadah keluarga secara daring, pada malam ini, persembahan dapat ditransfer melalui rekening bank yang tertera di layar atau dapat diantarkan langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu di setiap hari kerja. Tuhan memberkati persembahan yang saudara beri. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan dari berkat yang asalnya dari kepunyaan-Mu juga. Baik harta, bakat, waktu terlebih nafas hidup kami. Kami sadar kami tak layak membawanya, tetapi kami memohon belas kasih-Mu, mengkuduskannya agar layak untuk kami dipersembahkan di hadirat-Mu, dan juga memohon keadilan dan kebijaksanaan presbiter dalam mengelolanya, agar berguna bagi gereja dan kerajaan-Mu di bumi. Kami naikkan doa ini dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai penuntun kita dalam mengarungi padang gurun yang kita hadapi dalam hidup kita masing-masing. Selamat di tangan Yesus. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.